Isan lagi, Isan lagi. Pay lagi. Pai ada apa di Pai ada catur Pai? Nggak Ngapain tahu di gue Pai? juga. Lu sih ngasih ide anjing. Sosokan anjing orangnya tuh kayak punya intelijen tinggi gitu. Ngajaknya main catur, biasanya juga MOBA aja, MOBA. Ntar lu minuman mana ya? Sini aja dah. Oke guys. In PS. Aduh. Oke, kali ini kita berkunjung ke tempat lainnya ya. Ya, Seperti biasa, jadi kita tidak pernah di sebenarnya satu kita tempat. tuh mau ngeliatin city light ke kalian hari ini. Oh ya, dan juga ada Gema Takbir ya, karena kita Iya. ngetek. Saat malam takbir Idul Iya, Adha. besok Idul Adha nih. Besok Idul Adha. Gitu guys. Nah, sambil kita tapping, Yuk langsung. gua dulu yang Oh jalan iya. putih anjing. Putih ya, putih. Putih dulu. Sorry. Oke. Jadi gini. kita sambil Oh main gini catur. Pai, caranya Pai, Gimana? mundurin dulu Pai. Ya. Setiap maju lu ngomong Oke. tentang Ya. pertanyaan atau apalah. Kita ikutin kontennya Panji Pragiwaksono. Sambil main catur sambil ngobrol. Sambil nyatur banget ya. Apakah bisa gitu? Ya, makanya itu kan kita cobain kan. Nah, Maju, Pai. oke, maju. Jadi San, hari ini ngapain aja? Jadi gua tuh ada pembahasan. Apa? Karena kemarin akun kita baru diserang ya. Akun kita di komen tuh lumayan tuh 14 komenan kan agak kena. Buzzer berdebah ya. Buzzer berdebah Agak ya. kena tuh, agak kena di hati Pai jujur. Buzzer berdebah ya. Agak kena di hati tuh. Anjir rame nih ada yang komen ya kan. Akhirnya pas dilihat template semua cok. Enggak, yang gua heran kok buzzer sampai nyerang ke Akun kecil lah. akun kecil Itu loh. Pai makanya. Tapi nggak apa-apa sih, itu ngebantu traffic sih. Iya. Ya kita thank you aja gitu. Emang kalian sih. ngebantu traffic. Shotnya itu lumayan banyak, ada ribuan lah. Anjing, muka gua glowing banget, Cok. Si cowok anjing, gue baru bangun tadi ketiduran kan, untung lu datang. Glowing banget anjing. Gimana duduknya ya? Gini kali ya? Gua mah gini aja. Kayak gini. Hmm. Oh, Seki. Sorry. Oke. Ya namanya juga Ya, jadi nggak kelihatan podcast caturnya. sederhana ya, gimana lagi? Jadi nggak kelihatan caturnya. Nah, Oke. Namanya juga podcast sederhana Iya. ya udah. kita mah apa adanya. Siapa ya? Lu Pai. Lu maju dulu Pai. Gua emang lu anjing. Ini udah. Oh, udah. Ini gua Oh udah. iya, gua maju ya. Nah, karena akun kita baru diserang buzzer kemarin. Hmm. Terus gue berpikir kan, oh ekspansi mereka udah merambah ke akun kecil ya. Soalnya waktu itu kalau lu inget di episode apa ya, kita pernah bikin akhirnya jackpot kalau nggak salah, ada Ya, kita ya, pernah ya, ya. bahas juga Kita kan pernah sekali. bikin gitu. Nah itu tuh waktu itu udah menyasar ke orang-orang yang mempunyai followers di bawah 10.000. Udah masuk Ya. tuh anjing. Tapi gue nggak tahu sistemnya gimana ya. Gak mungkin kayak yang nggak bakal disamain kayak yang followersnya gede dong. Mungkin satu story gocap misalkan 50.000 Bisa jadi. masih masuk akal lah kayak gitu. Beberapa lah kenalan kita justru bahkan itu yang agak disayangkan sih. Aduh kenapa sih? Kalian milih jalan itu sih, heran gua. Cuman yang gua herannya Tapi itu kena pidana nggak sih? nggak tahu tuh gua kalau itu. Cuman yang gua herannya tuh kenapa buzzer ini tuh apa ya, mereka ngegerilya banget gitu. Bahkan akun-akun yang misalnya baru tumbuh Itu beberapa baru belakangan ini ya yang mulai merambah ke YouTube tuh komenannya. Kan awalnya Facebook pasti di Ya, awal tuh promosi pasti mereka. Terus merambah ke Instagram dengan selebgram dan lain-lain. TikTok. Ke YouTube juga pernah yang live stream dulu. Kalau lu inget pernah Ya, lewat-lewat oke tuh lah, 1-2. Misalnya gini nih, dalam logika gue ya, kalau misalnya Merokes ini tuh udah 3 juta subscriber, 4 juta subscriber, Sejuta atau ratusan ribu lah. ratusan Oke, ribu. oke. Kalau ada komen gitu make sense. Make sense. Cuman kalau mereka ini komen di situ, bahkan sampai belasan komen gitu, Belasan cok. enggak, mereka mau apa gitu? Berharap apa dari kita Iya, ya? mereka mau apa anjing? Traffic kita masih segini, kalau di YouTube tuh masih Iya, kecil. masih kayak kacang polong, tau nggak? Betul. Anjir, ngapain sih? Kan tapi kalau gitu nggak akan ini kali ya, nggak akan kena pidana toh mereka yang komen. Ya kalau misalnya yang kayak gitu mah, kalau setahu gue ya, yang punya postingannya itu nggak akan masalah. Nggak akan masalah ya. Ya, lagian juga itu akun-akun bodong semua kan, email bodong Soalnya juga. kalau lihat yang kasus dulu youtuber kan mereka pas live stream masuk nih mereka nih. Tapi ternyata pas diselidiki emang ada kerjasama di awal kan. Ya, Kalau yang kayak nggak sengaja gitu kayaknya nggak akan deh. nggak akan.
Soalnya ya mereka juga kecil anjir, kalau kalau nggak kerja sama ya paling 100.000, 210.000. Waktu kemarin live si Arab juga ada mulu tuh, tiap 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 jam adalah 10.000 10.000 masuk masuk. Berharap apa sih gitu? Tapi apakah itu secara strategi marketing itu adalah suatu hal yang oke dengan berbuat seperti itu, Ibaratnya gini deh, mencari traffic di lain-lain? lu misalnya dagang sesuatu, terus lu ngemis-ngemis, di kita ada ini loh, efektif nggak menurut lu? 50-50. Nggak, kalau menurut gua nggak, malah akun lu bisa-bisa Spam di strike, dikena, dibatasi kena, dari pengguna akun yang lu komen, atau enggak atau kayak spam ya ya kan si spam, akun ini. malah bisa-bisa akun kita di Soalnya report kan. itu terjadi di salah satu brand merchandise Apa tuh? Extreme. Bang Extreme nih adminnya tapi gokil sih. Mhm. Semua postingan yang rame-rame artis siapa ada. Dia kayaknya setiap menit tuh scroll. Tapi kalau di dia berhasil karena orang jadi aware apa sih Extreme Merch, pasti lihat oh merchandise band, ih bagus, oh ada band yang gue suka, akhirnya beli di situ. Ya mungkin itu bisa juga, cuman Aja gue bilang 50-50 karena gue mengambil contohnya di situ. karena apa gitu prosesnya lebih lama, Cok. Sekarang ada tools namanya digital marketing di Instagram, di TikTok. Kalau di Instagram template nih gue tahu nih, ketik apa kata suatu kata nanti dikirim linknya atau apa, jadi CTA gitu, call to Ya. action. Call to action. Jadi kita juga bisa marketing tipis-tipis ya. Ya, Barangkali ada bisa. mau hire nih boleh ya, kreatif director Bahkan- marketing misalkan. Bahkan gue waktu itu sempat mempelajari gimana sih kalau misalnya buat naikin views di TikTok. Ternyata lebih gampang loh TikTok. Betul. Cuman misalnya ini video yang ini nih mau kita promosiin, tinggal klik beres, bayar, udah jalan, ntar view naik sendiri. Naik sendiri. Tapi kalau udah habis iklannya Ya udah. tetap nambah angkanya apa enggak? Nah, Soalnya itu- kalau yang ads gitu gue belum pernah nyoba sih karena belum Kalau ada itu gue, modal sih. kalau di TikTok gue nggak tahu tuh kalau di TikTok. Cuman kalau di Instagram gue waktu itu pernah nyoba, cuman imbasnya malah ke Instagram gue. Setelah, jadi emang waktu pas ngiklan tuh naik Kenceng. set. Berapa tuh waktu itu? Insight, pokoknya hampir ratusan ribu lah Ratusan ribu. di Insight tuh. Cuman pas udah beres iklan Drop. anjing. Oh, berarti kalau mau Nih kalau bahkan sekarang nih ya, uh, gue berani taruhan kalau misalnya gua ya kalau misalnya insight lu sama insight gua Instagram pribadi ya, pasti lebih gede insight lu. karena lu gua belum pernah ngiklan, organik lah gitu. Masih organik. Pasti lebih gede insight lu. Soalnya buat sekarang misalnya Instagram pribadi gua ya, gua mau ngiklan, mau misalnya insight rame atau ya data analitiknya rame, gua minimal seminggu tuh harus posting 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu baru bisa naikin insight. Nah, tapi kan karena lu waktu itu dapat apa ya, komplimen atau apa ya? Yang verified tuh Nggak tahu, gua pokoknya setahun ya dapat ya? iya, gua dapat verified IG ya. Lagian gua lihat buat apa anjing? Ya udahlah, gratis setahun juga nggak apa-apa lah. Jadi setiap gua story ada satu orang yang verified selalu menonton dia. Anjing. Itu gue juga nggak Prestasi tahu loh itu loh. Ya, cuman Gua follow sama yang verified. nggak juga sih anjing. Cuma nggak, maksudnya buat apa anjir sekarang? Verifiednya bisa Tapi dibeli. kalau itu ini bisa lu gak harus diperpanjang juga kan? Bisa kan, karena itu subscriber kan? Subscribe-nya bisa di ini ya kan, bisa dimatiin. Tapi berimpact gak sih verified gitu? Untuk yang beli ya, beli. Berarti hitungannya kan lu kalau karena lu gratis beli kan harusnya kan. Tapi gratis nih dapat nih free trial lah. Menurut gua nggak tahu sih, gua belum ngulik sejauh itu ya. Cuman buat misalnya ngedorong insight lumayan sih, agak naik dikit. Karena mungkin misalnya kita nyari kata kunci seseorang atau nama kita, mereka langsung diutamain kan. Iya. Ngetik F doang. Gua juga waktu lu ini gua dapat verified, gue nyoba kan di akun ini, gue akun lain Yang nggak follow-followan sama gua kan. gue ketik F doang muncul tuh. Nah, di laptop itu yang nggak terkoneksi. Kalau di HP mungkin masih ada koneksinya gitu. Di laptop muncul tuh pertama tuh akun lu tuh. Nah itu makanya. Tapi lu coba Pai, kayak kita coba aplikasikan strategi marketing si judul kontol ini Pai. Jadi lu komen di postingan yang rame, karena kalau verified itu kalau nggak salah
entah di atas atau enggak paling kesorot lah dari ribuan komen tuh ada orang-orang yang verified. Gue juga beberapa kali gitu, siapa ini verified, pas diklik oh beli gitu kan, karena followersnya di bawah 10.000, di bawah 5.000 gitu, kayak gitu. Coba deh lu. Gue nggak biasa komen. Sama itu masalahnya, gue nggak bisa kok. tapi nggak apa-apa lah, buat research aja. Iya sih, oke lah, ntar gue cobalah. Tapi di postingan Misalkan postingan Miss Breu atau Siska lu komen, naik tuh, gue yakin, karena banyak insight-nya bagus, mereka komennya banyak dan kontennya juga bagus gitu. itu mau lu ya anjing. Itu mau lu ya bangsat. Gitu-gitu aja Pak, coba aja. Cuman gue enggak sih kayaknya. Kalau buat gue ya Instagram pribadi ya udahlah, gimana aja. Nggak usah di organik aja. Karena waktu itu iseng aja sih. Iseng aja. Kirain beli putus, taunya harus terus. Anjir emang itu. Terus ngomongin lagi soal jodoh nih Pak ya. Enggak. Gosipnya deh. Gosipnya Dulu. Ini judul tuh ada backingannya siapa sih? Siapa sih kok nggak kuat banget. Udah dihantam beberapa influencer. Yang Ferry Irwandi tuh udah gila banget itu. Belum lagi di podcast gede kayak Deddy Corbuzier, ada yang mantan admin apa, mereka menceritakan semuanya. Bahkan ada beberapa video yang beredar kayak yang di Kamboja tuh, orang-orang Indo yang ke Kamboja tuh kan pada minta tolong, minta dipulangin, minta apa, tapi masih marak loh. Berarti kan logikanya gini Pak, kan itu bisnis ya kan, berarti ada perputaran uang di situ. Kalau perputarannya mati, bisnisnya pasti mati. Nah karena masih ada dan makin nggak tahu, makin banyak nggak tahu, masih itu aja, gue nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya sedikit banyak lah dibanding mungkin prime mereka tuh waktu COVID tuh. Prime mereka lah. Kita juga pernah beberapa kali jujur ya kan waktu itu. Karena iseng sih sebenarnya. Iseng. Untungnya nggak pernah dapat yang gimana-gimana, jadi nggak ada endorfin yang muncul gitu. Jadi nggak ketergantungan lah di situ. Lolosnya di situ sih. Gak tahu kalau waktu itu misalkan kita iseng nih, ada 200.000 nih, jadi 20 juta kayaknya sampai sekarang mampus gitu. mampus, tewas. Karena gini nih, yang gue herannya tuh, ini gue baru dapat cerita belakangan ini ya. Jadi orang ini tuh dia masih SMA. Dia udah terjerat pinjol, Cok. SMA udah terjerat pinjol pakai data-data orang tuanya. Pakai orang tua lagi. Ya, data orang tuanya. Dan itu dipakai buat apa? Judi. Pasti karena si lingkaran setannya gitu. Lu awalnya mungkin uang sendiri lah, uang dingin lah kalau kata orang-orang sekarang tuh, uang dingin, set menang, terus tuh rakus, ketamakan muncul di situ, seven deadly sin udah mulai timbul tuh satu persatu tuh di situ. Akhirnya kalah, yang tadinya menang dibalikin kalah, jadi minus nih, udah menjadi nol, minus. Gimana ya yang gampang? Pinjol kan paling mudah lah. Pinjol set dimainin lagi, entah menang entah tidak ya kan, itu kan namanya juga gambling lah, pasti selalu ada, entah menang atau tidak. Tapi kalau misalkan kalah harus nutup ini dong, nggak ada buat nutup ini kan, akhirnya pinjol lagi ke yang lain, udah muter. Kalau menang dibayarin ke sini, ngambil di sini, wah pusing. Nggak, ini masalahnya anak SMA loh, dia masih 16 tahun, bahkan KTP pun belum punya. 16 tahun ya, 16 tahun. Gue waktu denger cerita, what the fuck, anjing seumuran adek gua 16 tahun anjing. Iya makanya itu anjing tuh, anak kecil loh. Dia waktu pas ya kan gara-gara gagal bayar kan, tanya orang tuanya dari kapan, katanya dari SMP. Dia udah main judi. SMP rusak. Gue lebih setuju anak-anak sekolah yang bolos gitu sih daripada ini sih. Itu sih yang dirugikan diri lu sendiri. Kalau judo tuh efeknya efeknya domino anjing, kemana-mana. Siapa lagi nih gua, lu maju anjing Pai, kata gua juga nggak efektif Pai, nggak fokus. Ya nggak apa-apa, kan kita nyari funnya. Kita kan tolong. anjing di komen game Iren nih Pai. Nggak apa-apa. Kak tolong ajarin kita dong. Gitu aja ya udah. Game kan pernah waktu itu di konten si Arap, pernah nonton nggak? 1 lawan 8 anjing. 1 otak lawan 8 otak kalah. Waduh. Tetap yang 8 nggak aman. Oh aman. Sorry. Game Iren 1 lawan 8 tetap menang. 1 otak lawan 8 otak. Ya karena mereka karena dia udah biasa gitu. Kita kan ini tolol. Bahkan dia gilanya, gue baru tahu ternyata catur tuh
ketika lu maju satu langkah itu udah bisa diprediksi loh. Ya emang. Gila anjir. Ini juga sebenarnya gue apa ya, analisa gembel gue ya. Gue bisa memprediksi lu bakal maju kemananya. Coba ya. Tapi nggak usah disebut. Ya, Lu nggak usah analisis disebut. aja. Pakai buat ini aja konten. Ya udah, lu maju lagi dah. Coba maju dulu ya. Ngebahas lagi soal judul deh. Yang gue herannya kenapa katanya kan pemerintah udah gencar. Emang beberapa udah diblokirin sih. Iya. Tapi ya tetap ya namanya juga bisnis beranak pinak. Soalnya kan sistemnya kalau nggak salah nih yang gua dengar dari anak-anak IT gitu-gitu, mereka tuh kan sewa si permainannya itu. Iya. Dan untuk bikin websitenya bisa ada dua tipe, entah bikin yang gratisan, kan bisa lah di coding atau apa. Bahkan sekarang dibantu AI, black box gitu-gitulah. Nanti kalau gua jelasin terlalu kelihatan berilmunya jangan. Anjir. Gede pala ya. Pada diinjak mulu, Bro. Maju dulu dah lu lah. Anjing kuda gua ya. Kuda gua hilang satu nih. Oke kalau gitu ya mau. Dah nggak apa-apa. Nggak ya, maksud gua kan dari pemerintah tuh ada dana anggarannya kan buat memberantas judul ini. Video seksual sama judul. Cuman kenapa masih masif gitu? Bahkan akun kita nih, keresahannya dari akun kita masih keserang sama buzzer sialan gitu. Dulu ya sempat masuk kan yang tawaran itu kan. Dan juga gue yakin yang buzzer ini tuh sebenarnya satu orang, masih satu orang. Sekarang kan bisa multi komen gitu. Ada toolsnya sekarang. Semuanya tuh udah based on teknologi gitu. Nah, balik lagi ke tadi kalau nggak bikin website, mereka kan banyak tuh situs-situs kayak situs kampus yang udah terbengkalai gitu. Di hack tuh si proxy dan lain-lainnya. Kena, makanya banyak tuh di situ yang pakai website inilah website yang udah nggak keurus gitu. Bahkan kan kata lu sempet yang peduli lindungi sempat kena gitu. Websitenya tuh jadi website judul. Karena gampang mudah ngehack tuh. Yang penting lu bisa ngoding, tahu coding shortcut gitu-gitunya udah bisa. Ini cerita gue di kantor ya. Gue sama ada teman rekan kerja gue itu lagi mikirin sistem buat pergudangan. Codingnya di mana? ChatGPT. Iya. Tolong dong, anjing ChatGPT itu bisa ngoding dia. Bahkan foto, sekarang apalagi Google VO 3. Tapi itu belum masuk Indonesia. Belum. Untuk banyak yang bikin tuh pada pakai VPN. Iya. Gitu. Tapi balik lagi gunakan sebijak-bijaknya. Ya, karena walaupun emang agak takut ya. Kok geter? Lu jangan banyak gerak san. Oh ya, sorry. Kirain gempa anjing, kaget. Enggak. Jalan lagi lo. Coba jalan lagi. Ini gue udah ngasal anjing, bingung gue. Ya lu sambil ngobrol sambil liatin ini gampang cowok sebenarnya. Ya lu gampang anjing, gue kan orangnya nggak bisa multitasking gue. Ya gue juga belibet kalau multitasking. ADHD gue. Ya sama gue juga. Cuman kan melatih. Ini melatih otak. Jadi suatu saat nanti kita bisa multitasking menafkahi, menjadi kepala keluarga. Itu udah auto pak. Itu udah auto pak. Kirain skill itu pak. Itu udah auto pak. Auto ya. Gua kira skill tuh, gua kira spesial tuh orang bisa kayak gitu. Itu makanya apa ya anjing, gue takutnya kayak penerus kita, entah adik kita, anak-anak kita nanti gimana masa depannya cok. Segila itu loh sekarang. Gue jujur nggak paham sih sama cara pandang apa ya, cara pandang orang-orang yang ini ngebahas apa sih anjingan, ada nge-lag otak gue. Itu judul. Oh judul. Orang-orang yang masih terjerat sama judul. Stop guys. Stop. Masih nggak akan pernah ada kata telat untuk berhenti, karena ini ya akal-akalannya ya yang gua tahu, yang gua dengar cerita-ceritanya, mereka kalaupun mau berhenti yang mereka pikirin satu baik. Apa? Bagaimana mengembalikan uang-uang mereka yang sudah hilang. Let it go bro. Jadi intinya emang pertama tuh harus ikhlas dulu lah. Iya. Ikhlas dulu. Ya udah misalkan kemarin kadang ada yang ditotalin ada yang 100 juta. Anjing gaji bulanannya aja paling 2 juta 3 juta gitu lah. Ya standar fresh graduate SMA lah.
ya kan 2 juta 3 juta, tapi pas dicek mutasi anjing ratusan. Bisa sampai gitu dalam jangka belum setahun. Wow, Gila ya perputarannya. wow, Nggak, dan apa yang hasilnya nggak ada, nothing, nggak ada. nothing. Intinya yang pertama tuh yang gua tahu ya, Eh. ini tips ya buat kalian yang ingin berhenti nih. Bukan berarti gua pernah terjerat juga, memang pernah masuk ke dunia situ, tapi bukan jadi hal yang kecanduan untungnya ya, Untungnya untungnya. Yang pertama tuh ikhlas, itu dulu. Ikhlas. Yang kemarin udah biarin, ubah mindset tuh jadi yang kemarin harus gua ganti tapi dengan cara yang benar. Betul. Karena mereka pengen menggantinya dengan di situ lagi. no. Bandar tuh nggak bakal mungkin Gini. bangkrut, Cok. Nggak akan Gini, ada sistem bandar bisnis bangkrut. aja, sistem bisnis ya. Kita ngebahas soal sistem bisnis. Bisnis kalau misalnya lu bulan ini lagi minus, gantinya emang dari bisnis lagi. Iya, ada yang bisnisnya gitu, Ya. entah lu ngapain lah, banyak cara kok. Tapi kan itu bidang yang terus-terusan lu ulik kan. Sesuatu yang lu ulik pasti bakal menghasilkan sesuatu. Bahkan ada satu kalimat orang-orang penjudi yang Apa? tai sih kata gue. Ini gue udah tahu nih sistemnya nih. Nanti di sini bakal dapat jackpot segini misalkan. Gitu-gitu. Itu tuh akal-akalannya tuh anjing. Merasa udah paham sistem, nggak bisa, Cok. Sistemnya terus berubah anjing. Enggak, gini masalahnya. Bedanya bisnis sama judol. Bisnis sistemnya lu yang buat sendiri. Iya. Judol lu sebagai pengguna. Iya. Lu sebagai Ya, korban. sama aja kayak kita pakai IG. Kan kita nggak tahu sistemnya gimana. Iya. TikTok, walaupun banyak sekarang kan kelas TikTok gitu-gitu, dan kita juga pernah ada workshop beberapa soal sosial media dan lain-lain, kita terapin plak-ketiplek dengan yang dijelasin, ada yang berhasil ada yang enggak, Itu. karena memang sistemnya bukan kita yang buat itu. Ya, dan algoritmanya juga kan bukan Terus. kita yang nentuin. Terus Dan ini berhubungan sama judol yang kenapa kalian banyak yang rungkad. itu karena ya itu, jadi inilah yang simpelnya nih ya, untuk self reminder, Ya, ketika kalian menang, ingatlah di situ ada satu orang yang hidupnya hancur, satu atau dua, itu tuh uang orang lain. bahkan ratusan. Iya, uang orang lain kalian ambil gitu kasarnya. Gua nggak tahu ya secara hukum agama dan lain-lainnya, tapi yang gua pahami yaitu ketika kalian memenangkan sesuatu di perjudian itu, ada satu orang yang kehilangan juga. Lagian judi apa untungnya sih? Nggak akan bikin kaya lama loh. Ada juga yang bilang sistemnya kayak arisan. Arisan pala lu. Tapi kan kalau arisan pasti menang, Iya, cuman pasti kan masalah menang. dulu-duluan aja. Iya. Gimana hoki kalau Gimana dikocok hoki? arisan tuh? Kocok-kocokan doang. Ini gua nih Pak. Ya, lu maju lagi. Bentar. Apa? Emang si Santu nggak bisa multitasking guys. Jadi ya gini lah, Iya, maklum lah. jadi wajar gitu kalau misalkan gue lagi dekat sama orang, terus gue lagi mengulik atau lagi mengerjakan sesuatu, gue tinggalin maju dulu lagi. gitu. Mohon maaf, bukannya gue ada cewek lain, bukan. Bukan tuh, Pak. Ya karena gimana ya, tiap orang kan beda-beda. Hmm. Cuma ya berusaha memperbaiki diri. Nah itu juga buat kalian yang lagi terjerat judol, Ya, pinjol. ini kita kayaknya akan terus mengingatkan, kayaknya kita juga harus mulai memberantas nih Pak, judul-judul ini Pak. Ya, Walaupun kita kecil lah, siapa sih kita gitu, punya apa, tapi at least misalnya di lingkungan ada kita ini ada lah. yang terjerat. Kita ingetin. Gue udah beberapa sih mengaplikasikan itu ke beberapa kenalan gue gitu, teman-teman gue yang hampir terjerat full gitu ya. It works, berhasil. Untungnya di lingkungan gua saat ini mereka aman, Bersih banget sih, aman bersih. khususnya di lingkungan kerja lu ya. Ya, aman. Nggak ada mereka sih sama gue kemarin internship juga, anjing internship. internship nggak tuh. Aman banget. Maju lagi, buru. Beralih topik deh, jangan judol mulu anjing, pusing judol. Tapi Emang sebenarnya nggak masih ada itu habis-habis. aja sih. Nggak bisa balik lagi. Thank you, Nah San. itu tuh yang jeleknya gue adalah impulsivitas gue. Kok jadi ke impulsif? Itu impulsif tadi, langsung dimajuin gak dipikir. Ini lucu kan maju nih, itu bahaya cok impulsif tuh. Sama ini Pak, skema perihal permusikan. Gue kemarin begadang ya, kemarin ada teman-teman gue mampir ke rumah, Iya. ngobrol sampai subuh. Terus akhirnya muncullah satu topik yang mengingatkan kita pada zaman-zaman kalau di Bandung ya disebutnya dulu acara. Oh iya, anak acara, budak acara gitu-gitu lah. Terus? Kalau di Bandung tuh balik lagi ke situ. Nah kan memang si
tren emang nggak bisa apa ya, nggak bakal bisa mengembalikan si momen itulah, momen-momen di situ, karena emang nggak bisa dibeli lah. Walaupun sekarang emang udah banyak kayak festival-festival yang mengundang band-band dulu tuh, band-band lama, kayak contohnya yang kemarin di Bandung rame banget, playlist band-band kayak, walaupun itu diinisiasinya oleh Synchronize kalau nggak salah ya, kayak Wali gitu-gitu udah dinaik-naikin lagi, project nostalgia lah sebutannya. Nah di skena indie kita dulu beda kan sama indie Ya, sekarang kan. ini kita Skena-skena dulu. indie tuh sekarang udah mulai baik-baik lagi nih band-band. Ada satu event yang kita harus banget ke situ Pak menurut gua. Kapan? Yang Flower City. Oh iya, Itu Flower City emang itu dari ada satu band namanya Bandung Ini Kami Orchestra. anjing itu band legend tuh. Legend tuh. Kesukaan gua tuh. Legend anjing, legend itu Pak. Itu makanya menurut gua harus Hmm. harus datang kita tuh. Kita apakah mendapatkan kembali feel itu, tapi 100% nggak dapat sih. Susah sih. Susah sih, tapi zaman-zaman itu kalau diingat-ingat ini, Berasa paling keren kita anjing. walaupun dilihat sekarang malu ya. Ih, enggak sih. Banyak gua kemarin nemu di notes ada satu lagu zaman SMP nih Pak. Hmm. Lil O. Oh, Tahu, Lil O, Gua iya. masuk. Ada sekarang mereka, Cok. Ada di DSP. Terus gua pas denger, anjing, gua nostalgia, gua dengerin semua yang kita dengerin di acara-acara itu lah. Kalau di Bandung kan misalkan ska-skaan sempet marak banget tuh, Don Lego lah, Bio, sekalian ska, Kimia ska, belum reggae-reggaeannya, Toniki dan lain-lain, legend-legend tuh. Maju. Crazy Rasta, Tapi kalau dulu ya, gua nggak tahu kenapa kalau misalnya dulu gua ngerasanya lebih fun. Kalau sekarang, kemarin gue juga abis nonton konser lagi karena dapat tiket gratisan kasih teman kan. Iya. Funnya tuh nggak 100% gitu. Kenapa ada yang gue rasain ya ketika nonton tuh 70% fun, 30%-nya kayak gimana ya bikin event segede ini. Jadi ke duit Pak. Belum lagi gue misalkan ngeliat desain panggung, belum ada tenan-tenannya tuh kan, Iya. ada yang unik-unik tuh kadang. Ih, anjing keren juga. Jadi malah jadi kayak kerja. Observasinya malah Observasinya buat kerja gitu, buat referensi apa. Jadi kayak gitu. Kalau dulu mana inget dulu mah panggung ada tutupnya aja udah syukur kerja. gitu. Iya. Yang penting bisa mosing. Yang penting Dulu bisa mosing dulu. dikasih cerah udah syukur banget gitu. Hujan ya Ya udah nggak apa-apa. hujan ya udah. Funnya tuh ya itu. Jadi ada pikiran-pikiran lain, jadi kita nggak fokus 100% ke situ di. Malah kadang gua waktu nonton festival gitu, pikiran gua malah satu. Anjir, gue ini kalau bisa ke belakang panggung bakal jadi apa ya? Backstage gitu Iya. ya. Misalnya, gue misalnya di bagian tertentu kenal orang tertentu, orang ini bisa gue manfaatin kayak gimana ya? Bisa gue apa ya, panjat sosialnya kayak gimana ya? Emang panses tuh perlu sih, perlu banget ternyata coy. Tapi kitanya masih ada boundaries itu loh, kayak kalau kita misalkan pengen ngajak collab orang-orang ternama gitu kan, kadang kita mikirin aduh tempatnya gimana atau fee-nya nanti gimana gitu, budgetnya gimana. Ada takutnya, walaupun kadang ada beberapa orang yang bilang ya udah kita collab engagement aja, dan beberapa kali kita pun sekarang terjadi kan tukar engagement gitu kan, khususnya di tempat-tempat kayak gini lah. Maju lagi cok, gua Udah nungguin. ini gua maju tadi. Geser doang. Bingung gua udah majuin yang mana cok anjing. Ya udah gua lagi dah. Zam. Mundur lagi ya? Enggak, kan nggak bisa dua. Ya, emang gak bisa. Iya, salah gua lupa. Mundur lagi Gua ya. lupa aturannya cok. Sorry. Yaudah, nggak apa-apa. Kita sambil fun aja, ngobrol-ngobrol sambil fun kan. Enggak, ini apa anjing, ada catur di apa cok? Lu yang tadi ngasih ide cok. Gua nggak ngasih ide, gua cuma nunjukin catur nih kata gua. Gitu doang anjing. Lu anjing kudanya di situ, gua nggak lihat. Kemakan kan lu. Kemakan kan lu. Fuck man. Itulah pentingnya analisa. Fuck, Gue man. memperkirakan ini bakal kesini nih. Fuck man. Udah tuh gua maju tuh. Oke. Tapi ngebahas acara-acara lu, kalau misalnya lu bisa ngulang, lu pengen ke fase yang mana sih? Gua pengen ke fase ketika ska marak. Kalau ska gua enggak sih. Gue suka sih kalau waktu itu ya, serunya kan banyak fasenya tuh. Kita ada fase punk, hardcore, apalagi ya metal, death metal, terus ska. Kayaknya gue kalau lebih ke ska soalnya ceweknya wangi-wangi Jon.
Iya penontonnya, audiensnya wangi-wangi Iya Jo. sih. Kan kalau punk dan lain-lain jujur agak bau intisari. Bau-bau amer ya kan. Bau amer nih. Aromanya kurang enak makanya San, lu tadi kasih. nyadar nggak sesuatu? Apa? Posisi kuda gua. Anjing udah lagi. Ada satu lagu yang skanya gue sampai sekarang gue harusnya tahu nih. Apa? Mama bobo, papa bobo, aku ikut bobo. bobo. Itu lagunya Kuda-kudaan. Cimiaska ya? Sekalian ska. Oh, sekalian ska. Sekalian ska. Sekalian ska. Anjing. Nostalgic bro, makanya kata gue juga gue pengen balik ke itu. Kalau lu balik ke fase yang mana? Kalau Di gua beberapa fase kayaknya itu. fase-fase ini deh, fase-fase beatdownnya. Beatdown, oh Iya, iya, beatdown. hardcore ya gitu-gitu. Hardcore. Karena nggak tahu kenapa waktu zaman-zaman itu rasanya anjing enak banget, emosi lagi Itu tuh lagi, adalah lagi emosi pribadi ya. Hmm. Emosi pribadi, ada acara datang ke sana nendangin orang. Itu enak tuh. Tapi serunya ketika kita nendang, kita ditendangin, seru aja, Seru. nggak emosi loh. Nggak emosi malah jadinya fun, jadi kemarin akrab. rasa itu gua rasain kembali ketika band yang lagi ramai sekarang Dongker main. Dongkar. Kan rusuh tuh, Iya. bikin crowd apa seru lah. Kalau menurut gua seru. Ada ini kasihan sih gua liatnya. Dua orang, nah pasangan deh kayaknya deh. Karena abis itu kan ada perunggu tuh, itu yang dinantikan mungkin. Makanya udah mungkin 70% lah mereka main. Majulah si pasangan ini ke depan. Set, gue udah feeling, aduh kenapa maju nih, ada ceweknya nih di depan tuh, udah ada beberapa cewek tapi dijagain lah gitu. Lebih banyak cowoknya. Ini dari belakang maju, orang yang di depan tuh pengen ke belakang justru kan. Yang cewek-cewek ini malah maju. Salah nih kata gue. Jeng main jeng. Rusuh kan, naik kan, diangkat-angkat, mosing dan lain-lain. Ceweknya nangis. Takut anjing. Salah sih. Kita juga memang di beberapa festival tuh kadang kita pengen nonton band yang kita suka, tapi jujur harus riset. Kita harus tahu crowd band ini gimana gitu. Bahayanya itu kalau kita nggak prepare. Tapi yang nggak tahu sih ya, gue kalau misalnya nonton sama cewek pasti ngikut ceweknya aja. Iya, dan gue di situ mulai makin memperkuat prinsip gue nggak bakal nonton konser sama wanita. Lemah. Gue Nggak, misalnya gini karena deh. gue pengen fun. Ya misalnya gini deh, ketika waktu itu misalnya gini deh, lu lagi ke festival sama cewek, ada band yang agak rusuh nih, misalnya agak rusuh, lu pengen ikutan mosing dan lain-lain, ya lu tinggal bilang kamu di pinggir dulu aja, ini soalnya bakal rusuh. Ya udah tinggalin dulu aja bentar. Nanti, Ya itu bisa. ya at least 15 menit atau 3 lagu ke 2 lagu balik lagi, nanti nonton itu win-win solution cok. Tapi lu ada di momen ini nggak? Gue kemarin lihat sendiri ini, satu momen. Wah ini intinya mah lagi kok enak banget nih. Di satu lagu nih udah masuk ke si bagian apa ya, misalkan ref gitu. Lagi enak nyanyi, ceweknya udah nggak kuat, udah mau pingsan, mundur ke belakang, kan lagi enak nyanyi kita. Kalau gue nggak masalah. Gue masalah sih itu. Kalau gue nggak masalah, karena ya gini deh, ketika gue nonton atau bawa anak orang, hal yang paling penting ya balikin anak orang itu harus keadaan utuh lagi. Iya itu. Tapi kan niat gua menonton dan mengeluarkan budget di situ adalah untuk mempersenang diri gua, menyenangkan diri gua. Makanya pas gua oke deh, bener deh prinsip gua di muka cowoknya kayak lu tahu kepaksa, kasihan gitu, kayak bener udah nggak kuat sama sekali. Ya udah yuk kita mundur. Aduh. Kalau gua enggak sih. Gua enggak jadi masalah sih soal itu. Ngomong-ngomong lu maju dulu dah. Gua maju nih. Anjing kuda gua udah habis. Ya lu gua bilang kejebak nih. Entot lah kuda gua habis anjing. Makan ya anjing goblok. Ya enggak masalah. Udah anjing. Enggak masalah. Jadi kompe tuh kan males gua game-game gini tuh jadi kompe anjing. Enggak masalah gua. Game-game buy one gini tuh males. Aduh gentot. Anjing. Kemana lu? Kemana? Ntar dulu ya, gua menyusun strategi dulu ini aja. My queen already to eat. Aduh. Gak jadi anjing. Impulsif, jangan impulsif, Cok. Oke, nggak masalah, San, nggak masalah. Ini kita harus sampai beres, nggak usah lah ya. Ya beresin lah. Apa anjing? Ini udah 30 menit loh. Biasanya juga sejam. Oh iya Ya sejam sih. udah.
gitu. Itu tapi wajib Pai, Apa? Flower City. Kapan sih? Agustus, 2 bulan lagi lah, masih lama Cok. Presale-nya udah ada. Udah normal sih. Wah, Cuman ya 125. Ya udah gas. Rosemary, The Anjay. Sigit, Anjay. Bio. Gas. Ih, lu lihat dulu line up ininya anjing, Gua line up finalnya. belum lihat line up-nya sih. Kan waktu itu juga nginfoin cuma ada Bio, udah nambah. Oke. Gila, Cok. Gaskin lah kalau gitu mah. Dan lu maju lagi dah. Gua sama temen gue yang kemarin nonton udah fix mau ke sana. Sama siapa? Hmm. Oke. Bertiga lah, atau lu ajak satu lagi boleh. Siapa Kacang? Boleh. Emang dia mau? Anjing dia jadi sporty. Iya, anjing. Aneh futsal anjing. Si olahraga tuh. Enggak, gua lihatnya anjing larinya masih kayak gini. Story anjing di storyin tai. Nah, cuman masalahnya si Bedebah ini tuh kalau misalnya kita yang story nge-tag dia nggak mau nge-repost. ada orang yang kayak gitu sih. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Ya udahlah, sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja, beresin ini game dulu nih. Jadi kompe anjing gak suka, gue udah kompe gini males anjing. Tanggung dikit lagi, Cuk. Ayo lo, kemana lo? Bingung lo, nggak bisa maju. Anjing, Nggak bisa maju kemana-mana. gue lu. lupa ngomong anjing. Apa? Aduh aturannya apa? Sekak anjing ini cok, lihat. Apa? Ini benteng gua, lihat kemana? Nah ini, Ah, oh iya, gue lupa ngomong, sorry. ngomong dong. Jangan maju lah gila. Nah, tuh kan kata gue nggak fokus kan akhirnya. Iya, karena gua nggak ngelihat posisinya. Makanya, Mau kemana? Mau kemana? Yang lu itu sorry. Mau Cok, kemana? sorry. Aduh, apakah? Oke dah, sekak. Kita korbankan aja. Ya udah gua makan. Kasih men. Ya udah gua makan. Ini ngomong-ngomong gimana nih nggak bisa maju dua-duanya anjing pion kita. Ya nggak masalah. Gua masih ada kuncian. Wah, lo nyimpen ini anjing, nyimpen bom di akhir. Iya, gua masih ada kuncian, tenang aja. Karena gua dari tadi nganalisa nih, lu pergerakannya kebaca langsung. Tapi kalau kita ngomongin balik ke masa junior high school lah dulu lah. Kan tren fashion juga beberapa fase juga di situ ya. Fashion zaman dulu tuh, satu-satunya yang pengen gua ulang tuh Cut Bray. Anjing, iya lagi tuh Cut Bray, momen-momen anjing. di Sigit mendominasi yang Iya. itu momen-momen Karena di Sigit apa? join apa ya, Australia, label Australia Iya, kalau nggak label salah. Australia kalau nggak salah. Karena apa? Karena di junior di SMP itu yang pelopor inisiasi Cut Bray itu gua. Celana sekolah ya. Iya, celana sekolah ya, Lu celana pelopor sekolah. sih, gua akui. Dijadiin Cut Bray itu gua pertama kali. Tapi waktu itu lu udah tahu itu namanya Cut Bray atau Udah. kayak nggak sengaja? Udah. Hmm. Karena gini, gua waktu itu tuh dikasih tahu sama dikasih tahu sama bokap gua nama model celananya. Nah, gua riset sendirinya tuh dari mana? Google. Kalau Google Ya, gitu. karena kan gini. Waktu itu kan zaman SMP ya. Udah ya, 3G belum sih internet? Masih udah. edgy. Masih edgy. Edgy ya, edgy. Gua juga masih ngebuka di warnet anjing. Oh, di warnet. Iya, masih main warnet gitu. Masih main warnet gua. Waktu itu tuh gua karena ya zaman-zaman SMP lah, bocil-bocil masih pada pengen ngegaya gitu walaupun sekolah. Celana dipensilin, apa dibikin apa namanya? Selimpit. Slimpit. Enggak Lagi slimpit ya lah. dong. Apa? Apa? Pensil. Ya, Ya, pensil doang. dibikin Diketatin. diketatin gitu. Dirajia, digunting. Anjing dulu sempat ada momen ketat-ketatan tuh, Cok. Mm-mm. Yang pakainya kita harus pakai kresek. Iya, itu susah banget anjing. Anjing celana sekolah. Si nyaman tuh celana anjing. Enggak, gua waktu Mana itu dipakai olahraga lagi? Lu inget gak sih? iya, waktu itu pas nyobain celana kayak gitu, pas jongkok sobek anjing. Sobek berapa kali? Gua mungkin ada dalam satu semester tuh ganti 3 sampai 4 celana. Iya. Itu. Nah, makanya pas waktu Tapi Cut Bray bakal balik lagi sih. iya sih Yakin kayaknya. sih. Kalau Ya. mau ngasih tahu kalau kakaknya mau repeat order bisa sekarang ya. Oh, ini oke. terakhir ya, les Ya, order. sebelum Les kita order. kita sebelum Oke. Ya, Kasih Thank you ya, ya, Kak. makasih Kak. Kenapa gue ingin balik lagi masa Cut Bray ya? Karena itu gue inisiasi di Ini SMP. siapa nih? Ini siapa? Lu yang maju. Ntar, Pai. Langsung ya ke situ ya. Iya. Langsung ya ke situ. Anjir. Udah nggak ada gue yang ada sih, satu lagi sih. Sisa Langsung ya ke satu situ gue ya. nih. Anjing, bentengnya belum pada mati lagi. Nah, karena Oke, kita korbanin anjing. ya udah gue makan. Oke. Karena kenapa gue pengen balik ke zaman itu? Keren anjing zaman itu sumpah.
nggak tahu kenapa gue ngerasa Keren sih. keren banget Sampai itu. sekarang juga gue masih melihat dengan ini nih. Kalau zaman dulu tapi minusnya satu di kita Pai. Rambut nggak bisa panjang. Zaman dulu tuh. Tapi waktu itu kan kita udah mengaplikasikannya dengan apa? Baju yang ketat, yang slim, kaos slim. Kaos yang slim, celana cut bray, baju di tuck in dimasukin, set pakai kalung-kalung yang tali Nah, sama gelang hitam. ya Beuh, itu kuncian tuh anjing zaman dulu cakep tuh. sumpah itu zaman itu. Kalau sekarang kan rambut bisa panjang, tapi kalau di gua badannya udah agak kurang nih kayaknya kalau slim ya. harus cutting dulu ya. Cutting dulu nih kita nih. Sambil maju lagi dong. Cutting dulu nih. Ayo lo bingung mau maju kemana? Anjing ya udah nggak bisa maju, Cok. Ngegerakin ratu paling lu. Anjing iya anjing. Waduh, gua udah masuk trap nih anjing. Gua udah masuk trap bentar lu bentar. Ratu si Isan nih, Ratu si Isan. White, gua makan dulu anjing. Oh, oke. gentengnya. Sekak dong. Oke, masih bisa selamat ya. Ya udah gua maju saja. Aduh. Ayo lo kemana? Ayo lo kemana? Anjing di pressure gini tai. Ayo lo Di kemana? press anjing. Majuin lah tuh pion satu tuh. Ya dah. Ya udah gua makan lagi maksudnya. Gentot. Kena anjing kena genjutsu anjing. Kena genjutsu gua, Cok. Asli gua waktu nostalgia, balik lagi nostalgia zaman SMP ya. Ini sambil gua mikir ngobrol dulu lah anjing bentar Nostalgia dulu. zaman SMP. Pace-nya terlalu cepet nih anjing. Iya. Nostalgia zaman SMP yang waktu celana cutbray itu gue ngerasa paling keren karena gue inisiasi. Terus pas banyak orang yang tiba-tiba, wih anjing celana model apa tuh? Aman dari razia ya. Aman dari Yang utama razia. tuh Iya, aman dari razia. Aman dari razia karena kelihatannya emang keren. Pokoknya dulu kalau sekolah ya, kombinasi baju keluarin satu, set lengan digulung 2 kali. Ini Nah, itu kombinasi. Cuman yang bikin gue agak gedeknya nih ya, anak-anak zaman SMP tuh bikin cutbraynya mereka malah paling gede-gedean. Iya, anjing bawahnya. zaman pensilan. Maksudnya gede-gedean bawahnya. Sampai sepatunya ketutup anjing. Iya. Dari situlah mulai terendus nih. Iya. Kepada gini celananya nih. Anjing mulai diubah tuh aturannya. Jadi dari paha diceknya sekarang. Iya. Waktu itu. Nah, gue ngakalinya gimana coba? Paha, gue kasih misalnya 1 kan, sampai 2 cm. ya tambahin 2 cm lagi ya. Tapi tetap si bawahnya tuh lebih besar. Oh, Tapi berarti jadi- kalau paha naik, ini juga naik bawahnya. ya. Jadi makanya Yang penting kalau cutbray kan shape-nya gitu tuh, lurus, ngebuka tuh ya. kan. Nah, gue ngakalinya itu gue dari dulu aman mulu kan. Bahkan waktu itu kita sempat gara-gara si kacang berdebah nih, karena dia kiri anaknya ya Iya. dari SMP. Bikin jaket jeans, tangannya cutbray, coy. Nah, kita juga Anjing. bikin anjing emang. Kemana tuh ya anjing jaket jeans gua, coy, anjing. Kalau bikin kayak gitu masih bagus nggak ya? Masih, bikin lah, ayo lah. Iya. Ayo, pengen gua bikin jaket jeans lagi. Ke Tamim. Tamim. Tamim, Gua ya, mau bikin satu style sama celana. Oke. Harusnya kemarin Pai pas kita bulan puasa ke sana Pai. Enggak, bulan puasa penuh, Cok. Sih. Makanya harus minggu awal puasa kita harus bikin langsung. Jadi Iya sih. diambilnya 2 minggu, hamin 1 minggu sebelum lebaran. Karena besok Idul Adha nih. Iya. Gue udah kepikiran ini belum sih? Tahun depan lah mungkin ya. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kurban. Gue sebenarnya tahun ini tuh tadinya mau kurban. Cuman off planning. Karena kan emang untuk yang mampu ya. Off planning gue. Tapi ini masih ada nggak ya hewan kurban pakai pay letter gitu? Itu sebenarnya nggak boleh loh. Iya nggak boleh Nggak loh. boleh, Kan berarti itu tuh memaksakan. Sedangkan sunnahnya tuh Kecuali kurban kalau tuh sistemnya arisan barengan. sapi gitu ya misalkan. Ya, itu oke. Kalau sapi kan bisa 7 orang kalau Iya, nggak 7 salah. orang. Gua niatnya tahun ini tuh pengen kurban ya domba-domba aja lah gitu. Iya buat lu Kambing sendiri juga. lah mungkin ya. Tapi lu udah pernah kan kalau kurban mah dibayarin ortu? Iya, itu mah pernah. Cuman kan gua pengen pakai uang sendiri gitu. Ya, tadinya gua itu cuman off planning ya udahlah. Mungkin tahun depan coba lagi. Kalau misalkan mereka sudah ada uang yang ketakar juga kita udah sapi lah setiap tahun ya. Iya. Wajib tuh At kita least buat nyisihin ya buat bagi-bagi ke tetangga lah. sapi.
Cuman ya doain aja tahun depan kita bisa kurban. Sapi misalkan ya. Sapi. Limosin tuh. 2. Anjing, mahal, Cok. Berarti pengisian kita udah berkali-kali lipat dari situ. Iya sih. Gampang sebenarnya kalau kurban tuh melihat, bisa juga kita sebagai untuk menilai penghasilan orang. Ukuran sapinya berapa, di pasarannya berapa nih. Gitu berarti kan saldonya lebih dari itu. Cuman jangan dulu limosin lah awal-awal lah. Sapi biasa aja. Nanti kita tanya si Acil lah. Iya. Yang di bawah 10 mungkin ada ya. Di Minimal bawah 15 lah. 10. Oke, 15 juta. Lucu-lucuan aja. Maju lagi nih, lu mau maju kemana? Anjing udah nggak ada yang bisa dimajuin. Fuck man. Oke. Udah aja gue main raja anjing, nggak bisa kemana-mana lagi. Ya udah nggak bakal bisa lu sekak juga anjing. Kabur gua. Ya nggak apa-apa, gua mau ngambil ini doang. Anjing Gua habisin. gua anjing. makan anjing, kenapa cok? Enggak ada. Itu sebenarnya nggak bisa tuh Pak, tapi karena kita bukan Iya. Bukan pro, cuman ya udahlah nggak apa-apa. tadi juga gua lupa bilang skak anjing. Ini kesini deh. Ya mungkin karena baterai Nah. sudah tidak kondusif dan ini sudah sangat kompe dan gua Iya. udah mulai terdesak. Kita close aja Enggak, dulu. sebenarnya nggak terdesak juga. Isan udah kalah sebenarnya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Iya anjing. Udah kalah dah gua dah 1-0 dah. Mungkin 1-0. nanti kalau kita kesini lagi ada atau ke tempat lain ada catur, kita tanding ulang. Betul. Gua belajar lagi. Oh, oke, deal. Oke, deal. Rokok sebatang. Sebungkus lah. Sebatang lah. Ya udah, deal. Saldo gua belum nyampe ya. Deal. Oke. Nah, itu See you. adalah salah satu contoh berjudi yang baik. Dadah.